Sajiku Siapa mau makan? Saatnya sajiku tepung bumbu. dengan bawang putih spesial. Bumbunya meresap ke dalam tanpa marinasi. Crispy dan juicy. Semua pun jadi terserap oleh kelezatan gorengan sajiku. Berasa bawangnya. Sajiku tepung bumbu. Lezat meresap sampai dalam. Tetap jaga kondisi, pastikan kemurnian menemanimu. Minum 1 kaleng Bear Brand setiap hari. Bear Brand, rasakan kemurniannya. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafa Arabi. Saya dari kelas 12 IPA 2. Saya akan menyampaikan materi fisika tentang vektor. Selamat menonton. Besaran fisika memiliki dua sifat, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang tidak mempunyai arah dan cukup dinyatakan oleh besaran saja, yaitu berupa bilangan dan satuan. Contoh besaran skalar dalam materi ini adalah waktu, suhu, volume, laju, dan energi. Besaran skalar juga tidak bergantung pada sistem koordinat, sehingga nilainya tetap sama meskipun sistem koordinatnya berubah. Berbeda dengan itu, besaran vektor yang mempunyai besaran yang dicirikan oleh besaran dan arah sekaligus. Contohnya, besaran vektor yang diberikan adalah kecepatan, dan gaya. Tidak seperti skalar, besaran vektor bergantung pada sistem koordinat, karena arah vektor ditentukan oleh sudut-sudut seperti sudut Y, sudut X, dan sudut Z yang ditunjukkan pada gambar di materi. Dengan demikian, perbedaan utama kedua besaran ini terletak pada ada atau tidak arah serta ketergantungan pada sistem koordinat. Pada materi ini dijelaskan tentang penggambaran dan penulisan notasi vektor. Sebuah vektor biasanya digambarkan sebagai garis berarah dari satu titik ke titik lain. Pada gambar, titik P berfungsi sebagai titik pangkal vektor, sedangkan titik Q menjadi ujung vektornya. Tanda panah pada garis P dan Q menunjukkan arah vektor, sementara panjang garis dari P ke Q menyatakan besarnya vektor. Panjang vektor P dan Q ditulis sebagai PQ dalam notasi vektor. Terdapat beberapa cara penulisan, yaitu dengan huruf tebal, dengan huruf miring yang diberi tanda panah di atasnya, atau dengan notasi panah dari titik awal ke titik akhir seperti tanda panah PQ. Besarnya vektor A dapat dituliskan sebagai A garis lurus yang semuanya berarti panjang vektornya. Catatan di bagian bawah materi menjadi bahwa untuk selanjutnya notasi yang digunakan adalah huruf tebal agar lebih sederhana dan mudah dibedakan dari besaran skalar. Pada gambar ini dijelaskan syarat kapan dua vektor dikatakan sama dan kapan dikatakan tidak sama. Dua vektor dikatakan sama jika arahnya sama dan besarannya sama. Artinya kedua panah harus menunjukkan arah yang searah dan panjangnya harus sama. Jika kedua syarat ini terpenuhi, maka dapat dituliskan A sama dengan E. Sebaliknya, dua vektor dinyatakan tidak sama jika salah satu atau dua cirinya berbeda. Pada silide ditunjukkan 3 kemungkinan. Pertama, besar sama tapi arah berbeda sehingga A tidak sama dengan B. Kedua, besar tidak sama meskipun arahnya sama.
Ini juga membuat A tidak sama dengan B. Dan ketiga, besar dan arah keduanya berbeda, sehingga jelas vektor A dan B tidak sama. Intinya sebuah vektor hanya bisa dianggap identik dengan vektor lain jika panjang dan arah keduanya benar-benar sama. Pada materi ini dijelaskan tentang operasi matematika vektor, khususnya mengenai penjumlahan dan silsilah vektor. Salah satu metode yang digunakan untuk menjumlahkan vektor adalah metode jejer genjang. Pada gambar ditunjukkan dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Untuk menjumlahkan keduanya, vektor ditempatkan dengan pangkal yang sama, kemudian dibuat bangun jejer genjang dan A dan B sebagai dua sisinya. Diagonal dari jejer genjang tersebut menunjukkan vektor resultan R, yaitu faktor hasil penjumlahan. Resultan sama dengan A ditambah B. Panjangnya vektor resultan ditunjukkan sebagai R dalam kurung lurus. Dari gambar terlihat bahwa besaran faktor resultan dapat dihitung menggunakan rumus, yaitu R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB plus delta, di mana delta adalah sudut antara faktor A dan B. Selain metode jejer genjang, materi juga mencantumkan metode lain seperti metode segitiga, metode poligon, dan metode uraian. Namun pada slide ini yang dijelaskan secara visual adalah metode jejer genjang saja. Dengan demikian, penjumlahan vektor menghasilkan suatu vektor baru yang memperhitungkan besar serta arah dari kedua vektor penyusunnya. Vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah, digambarkan sebagai panah. Penjumlahan vektor dapat dilakukan dengan dua cara utama, yaitu height tolten ujung ke pangkal dan arah jejer genjang. Resultan R adalah vektor dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Jika dua vektor membentuk sudut delta, besar resultan adalah ER atau resultan sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB terus delta. Untuk banyak vektor, susun semua vektor height hingga membentuk poligon. Jika kembali ke titik awal, jumlah semula vektor sama dengan 0. Vektor dapat dilakukan dengan menentukan vektor lainnya. A dikurang B sama dengan A ditambah min 1. Perkalian skala dengan vektor adalah operasi ketika sebuah vektor A dikalikan dengan sebuah bilangan skalar, yaitu K, sehingga menghasilkan vektor baru, yaitu C. Secara matematis ditulis sebagai C sama dengan K atau skalar dikali A. Ketika sebuah vektor dikalikan skalar, yang berubah adalah panjang atau magnitudo vektornya. Jika nilai K semakin besar, vektor akan semakin panjang. Jika K atau skalar kecil atau pecahan, vektor menjadi lebih pendek. Arah vektor sangat bergantung pada tanda K atau skalar. Jika skalar positif, arah vektor C tetap searah dengan A. Sedangkan jika K atau skalar negatif, arah vektor C menjadi berlawanan dengan A. Dengan kata lain, tanda K atau tanda skalar
menentukan orientasi, dan dasar K atau skalar menentukan panjangnya. Sebagai contoh, jika K sama dengan 3, maka C sama dengan 3A. Artinya, faktor A diperpanjang menjadi 3 kali lipat ke arah yang sama. Perkalian skalar ini adalah konsep dasar sebelum mempelajari operasi lain seperti perkalian titik, dot product, dan perkalian silang, dan perkalian silang, cross product, yang melibatkan dua faktor sekaligus. Perkalian titik atau dot product adalah operasi antara dua vektor A dan B yang menghasilkan sebuah skalar, bukan vektor. Operasi ini ditulis sebagai A dikali B sama dengan C. Dot product menggambarkan seberapa besar arah kedua vektor tersebut sejalan. Secara matematis, besaran yang ditentukan oleh C sama dengan A dalam kurung B dalam kurung cross delta. Pengertiannya, A besaran vektor A, B besaran vektor B, dan delta sebuah sudut antara A dan B. Makna rumus ini adalah bahwa dot product memproyeksikan salah satu faktor ke arah faktor lain. Contohnya, A cross delta adalah komponen vektor A yang searah dengan vektor B. Ketika faktor A diproduksikan ke B dan kemudian dikalikan dengan panjang B, diperoleh hasil dot product. Dot product memiliki beberapa sifat penting yang memudahkan penghitungan dan analisis vektor. Pertama, komutatif, artinya urutan vektor tidak mempengaruhi hasil. A dikali B sama dengan B dikali A. Kedua, distributif terhadap jumlah vektor. A dikali dalam kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan A dikali B dalam kurung ditambah A dikali C tutup kurung. Selain itu, terdapat beberapa kondisi khusus yang sering digunakan. 1. Jika vektor A dan B saling tegak lurus sudut 90 derajat, sehingga A dikali B sama dengan 0. 3. Jika A dan B berlawanan arah, sudutnya 180 derajat, sehingga A dikali B sama dengan min A dikali B. Sifat ini membantu memahami bagaimana dua vektor selaras atau bertentangan arah karena dot product saling bergantung pada besar sudut di antara keduanya. Perkalian silang cross product adalah operasi antara dua vektor A dan B menghasilkan sebuah vektor baru disebut vektor C. Rumus umum besarnya adalah nilai C sama dengan nilai A dikali nilai B sin delta. Hal penting dari cross product adalah arah vektornya yang ditentukan oleh aturan tangan kanan atau Greek-head rule. Caranya, bentangkan tangan kanan, arahkan jari menuju arah vektor A, lalu lengkungkan ke arah vektor B. Ibu jari yang tegak menuju arah vektor C sama dengan A kali B. Jika urutan dibalik menjadi B kali A, arahnya justru berlawanan. Sifat-sifat cross product. 1. Tidak komutatif, seperti A dikali B tidak sama dengan B kali A. Kedua, jika A
dan B tegak lurus, hasil cross produk bernilai maksimum. Dan jika A dan B searah atau berlawanan, maka A dikali B sama dengan 0. Perkalian silang pada vektor 3 dimensi dapat dihitung dengan menggunakan metode determinan, memanfaatkan vektor satuan 1 dan 2 dan skalar atau K. Dalam metode ini, vektor A dan B ditulis dalam bentuk tabel 3 kali 3 bersama vektor satuan tersebut. Determinan dari tabel tersebut memberikan vektor hasil yang tegak lurus terhadap kedua vektor awal. Komponen hasil cross product dihitung berdasarkan minor tiap kolom, yaitu kolom pertama berasal dari A Y BZ dikurang AZ BY. Kolom kedua berasal dari min dalam kurung AX BZ dikurang AZ BX dikurung, dan komponen K berasal dari AX BY dikurang AY BZ. Dengan cara ini, perkalian silang menjadi lebih sistematis dan mudah dihitung karena langsung menghasilkan vektor baru yang memiliki 3 komponen lengkap sesuai arah sumbu X, Y, dan Z. Vektor satuan adalah vektor yang memiliki besaran atau satuan yang digunakan untuk menunjukkan arah dalam sistem koordinat. Dalam koordinat kartesian, arah sumbu X, Y, dan Z masing-masing direpresentasikan oleh vektor suatu I1 dan 2. Setiap faktor 3 dimensi dapat dinyatakan sebagai gabungan dari ketiga vektor tersebut. Misalnya A sama dengan AX 1 ditambah AU 2 ditambah 3 untuk membentuk faktor satuan dari sebuah vektor A komponen vektor tersebut. Dibagi dengan besar vektornya sehingga diperoleh A sama dengan A dibagi nilai A karena telah dinormalkan besar faktor tertentu. Besar faktor satuan selalu bernilai 1. Dengan demikian, vektor satuan berfungsi sebagai dasar arah dalam ruang 3 dimensi dan menunjukkan penulisan sastra perhitungan vektor lainnya. Dalam proses vektor satuan I besar, I kecil, dan K memiliki sifat-sifat khusus baik pada perkalian titik atau dot produk maupun perkalian silang cross product. Pada perkalian titik, masing-masing vektor satuan dengan dirinya sendiri menghasilkan nilai 1 sehingga I dikali I sama dengan C dikali C sama dengan K dikali K sama dengan 1. Sebaliknya, perkalian titik antara dua vektor satuan yang berbeda bernilai 0 karena keduanya saling tegak lurus. Misalnya, I dikali C sama dengan C dikali K, K dikali I sama dengan K dikali I sama dengan 0. Pada perkalian silang, hasilnya berupa vektor baru yang arahnya mengikuti aturan siklik. I dikali C dikali K dikali I. Dengan demikian, I kali C sama dengan C dikali K sama dengan I, dan K dikali I sama dengan jika urutan perkalian dibalik dari arah siklik, hasilnya menjadi negatif. Misalnya, C dikali I sama dengan min K. Selain itu,
perkalian silang. Perkalian silang vektor satuan dengan dirinya sendiri atau bernilai 0 karena tidak membentuk area seperti I kali I sama dengan 0. Begitu pula untuk I kecil dikali A dikali K. Sifat-sifat ini menjadi dasar penting dalam perhitungan vektor dalam fisika dan matematika. Pada contoh soal pertama diberikan titik A dalam kurung 2 min 3 min 4 dan diminta menuliskannya sebagai vektor serta menentukan besar vektornya. Titik tersebut dapat dinyatakan sebagai vektor A sama dengan 2i dikurang 3j ditambah 4k. Besar vektornya dihitung menggunakan rumus nilai A sama dengan akar x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat, sehingga diperoleh nilai A sama dengan akar 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 29 akar dari 29. Pada soal kedua diberikan dua vektor A sama dengan 2i dikurang 3j ditambah k dan B sama dengan i dikurang 3j ditambah 2k. Kemudian diminta menentukan hasil perkalian titik dan perkalian silangnya. Perkalian titik dihitung dengan mengalihkan komponen yang bersesuaian, yaitu A dikali B sama dengan 2 dikali 1, 2 dalam kurung 1 ditambah min 3 dalam kurung min 3 ditambah 2 dalam kurung 2, 4 dalam kurung 2 sama dengan 16. Sementara itu perkalian silang dihitung menggunakan determinan matriks bertingkat 3 yang melibatkan vektor satuan I, J, dan K. Setelah dihitung diperoleh hasil A dikali B sama dengan min 8I dikurang 2J dikurang 2K. Contoh ini menunjukkan cara sistematik untuk menghitung kedua jenis operasi vektor tersebut. Pada soal ini diberikan dua vektor, yaitu A sama dengan I dikurang J ditambah K dan B sama dengan 3I dikurang J ditambah 2K. Langkah pertama adalah menentukan hasil perkalian silang dari kedua vektor tersebut dengan menggunakan rumus umum. A dikali B sama dengan AY BZ dikurang AZ BY dikali I ditambah AZ BX dikurang AZ BZ dikali Z ditambah AX BY dikurang AY BX dikali K. Diperoleh hasil A dikali B sama dengan min J. Setelah itu, untuk menentukan besar sudut yang terbentuk oleh kedua vektor, digunakan hubungan nilai A dikali nilai B sama dengan nilai A, nilai B sin alfa. Besar masing-masing vektor dihitung sebagai nilai A sama dengan akar 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah tambah 1 kuadrat sama dengan akar 3, dan nilai B sama dengan akar 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 14. Sementara besar hasil perkalian silang adalah
nilai A dikali nilai B sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 5 sama dengan akar 5. Dengan memasukkan semua nilai tersebut diperoleh akar 5 sama dengan akar 3 dikali akar 4 sin alfa, sehingga sin alfa sama dengan akar 5 dibagi akar 42 sama dengan 0,378 atau 0,378. Akhirnya diperoleh sudut yang terbentuk antara kedua vektor tersebut, yaitu sekitar 22,21 derajat.